Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang baru mendengarkan, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa ada dalam kesehatan. Kita awali dengan sama-sama ucapan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi di kelas 11 kita berkaitan dengan materi akidah, yakni dengan tema memegang teguh kebenaran Al-Quran, yakni beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ini ada kompetensi dasar yang harus kita pahami di materi ini. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa adanya kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan kita beriman kepada kitab Allah. Kemudian ada 3.3-nya adalah menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang terakhir adalah menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya, ini ada peta konsep pembelajaran kita. Ada secara otomatis kita akan memahami tentang definisi mana kitab Allah, kemudian kedudukan kitab-kitab Allah seperti apa, kemudian pentingnya beriman kepada Allah, kemudian ada hikmahnya, kemudian contoh perilaku, kemudian beriman kepada Al-Quran, kemudian ada mukjizat Al-Quran, kemudian yang ke-8 ada membentuk generasi Qurani. Nah, seberapa pentingkah kita beriman kepada kitab Allah dalam Al-Quran? Sangat penting. Beriman kepada kitab Allah itu sangat penting sekali, maka secara otomatis sangatlah penting karena ini merupakan salah satu akidah kita, yakni beriman kepada salah satu rukun iman yang ada di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari rukun iman yang 6 itu diantaranya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab Allah. Kalau kita tidak yakin, tidak percaya, maka secara otomatis berarti akidah kita tidak baik. Nah, ini penguatan materinya. Kita lihat dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya. Ini ada pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5, kemudian ada surah Al-Maidah ayat 48. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini redaksi kalimatnya, maka zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka tidak ada keraguan lagi bagi orang-orang yang bertakwa itu. Kitab-kitab Allah itu sebagai petunjuk. Petunjuk kita di dalam hidup itu maka Al-Qur'an, pedoman kita. Kemudian Al-Maidah 48-nya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab Allah. Jadi bukan hanya Al-Qur'an, sebelumnya ada kitab Injil, ada kitab Taurat, kitab Zabur. Nah, itu harus kita imani. Kemudian selanjutnya kita pahami definisi apa sih iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup, petunjuk bagi umat manusia. Jadi iman itu artinya tasdikun bil qalbi, mendengar, membenarkan dengan hati. Nah, jadi harus membenarkan dengan hati. Wa taqrirun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, melaksanakan dengan anggota tubuh kita. Nah, ini mengamalkan. Ini definisi iman kepada kita. Jadi harus meyakini. Kemudian selanjutnya kedudukannya sebagai apa? Kedudukan fungsi iman kepada Allah yang pertama adalah pedoman manusia yang hubungannya dengan Allah. Tadi sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian yang kedua, pedoman hidup untuk diri sendiri. Kita harus berpedoman hidup pada Al-Quran. Pedoman hidup kita salah satunya adalah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pedoman hidup untuk sesama manusia. Kemudian yang keempat, pedoman hidup untuk manusia yang hubungannya dengan lingkungan. Maka diatur dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya ada hikmahnya. Hikmah kepada iman kepada kitab Allah itu seperti apa? Yang pertama, dapat membuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat harus sesuai dengan tuntunan Allah. Karena dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan petunjuk kehidupan kita. Yang kedua adalah membuka cakrawala ilmu pengetahuan dan teknologi itu semuanya dalam Al-Quran. Maka harus kita mengkaji. Kemudian yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Di dalam Al-Quran sudah ada batasan dan larangan. Kemudian yang keempat, menjadikan kitab Allah sebagai rujukan dalam undang-undang. Kemudian yang kelima terakhir adalah selamatnya. Kalau kita sudah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka
Insyaallah kita bakal selamat dunia akhirat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum fi amrayni ma in tamassaktum bihi malan tadillu abada, kitaballah wa sunnati wa rasul. Jadi ada dua pusaka taraktum, ketinggalkan untukmu dua perkara. Apa itu? Nah, itu kitab Allah wa sunnati, kitab-kitab Allah dan sunnah. Jadi Al-Qur'an terutama. Kemudian selanjutnya ini ada kitab-kitab Allah yang harus kita imani sebagaimana tadi dalam surah Al-Maidah 48. Pertama ada kitab Al-Qur'an diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua kitab Taurat zaman dahulu diwahyukan kepada Nabi Musa, kemudian ada kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud, kemudian yang keempat ada kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kita lanjutkan pentingnya iman kepada kitab-kitab Allah. Ini yang pertama, iman kepada Allah itu merupakan bagian dari rukun iman. Coba rukun iman yang keberapa ya? Nanti harus hafal, jangan sampai rukun iman yang 6 itu tidak hafal. Ini bagian dari rukun iman ya. Kemudian yang kedua, iman kepada Allah itu sifat Quran dan Rasul secara ikut, dan ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 142. Kemudian yang kedua, mengingkari kitab-kitab Allah merupakan kesesatan yang nyata. Jadi kalau kita ingkar terhadap tidak beriman kepada Allah maka sesat. Kemudian yang keempat, Allah menurunkan kitab Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Ini Al-Maidah yang tadi sudah aku sampaikan. Ayat. Kemudian contoh perilakunya, ini contoh perilakunya yang pertama bisa meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga silakan bisa dibaca. Kemudian yang keempat ini senantiasa berubah dalam mengamalkan isi Al-Quran. Terutama Al-Quran itu bukan hanya dibaca tapi harus diamalkan, kajian isi dan maknanya, berusaha mendakwahkannya kepada orang lain. Ini harus tertanam pada diri kita. Ini beriman kepada Al-Quran, meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bi tilawati. Jadi Al-Quran itu kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi ibadah ketika dibacanya. Diawali dalam pembukaannya dalam surah Al-Fatihah, di dalam surah An-Nas itu kita menjadi ibadah ketika dibaca. Al-muta'abbadu bi tilawati. Kemudian ini mukjizat Al-Quran ini banyak sekali mukjizatnya. Al-Quran itu merupakan bahasanya bagus. Secara otomatis ini aspek kebahasaan. Jadi aspek kebahasaan memiliki unsur sastra yang sangat baik. Tidak ada yang bisa menandingi bahwa indah bacaannya, sastranya, sesastra apapun tidak ada yang bisa menandingi. Itu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu sangat luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab yang begitu keras memusuhi dakwah Nabi bisa lembut hatinya menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW karena membaca petikan ayat Al-Quran. Ya. Kalau dalam kisah Umar bin Khattab itu bisa masuk, itu syariatnya itu adalah mendengarkan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu dari segi kebahasaan dan bacaannya luar biasa. Maka sering baca Al-Quran. Kemudian ini mukjizat Al-Quran juga menurut Bapak pengarang tafsir Al-Misbah bahwa dari aspek berita gaibnya, Al-Quran itu memberikan informasi tentang kejadian masa lampau. Kemudian Al-Quran juga memberikan informasi dan akan masa mendatang. Ini sebagaimana dalam Al-Quran bila bisa dilihat, bisa dibaca, ada surat Hud, ada surat Al-Haqqah, ada surat An-Nas. Ajilah mana-mana yang sudah ada di sini. Silakan nanti bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ini mukjizat Al-Quran ini kalau berdasarkan aspek isyarat ilmiah, banyak isyarat ilmiah yang dibutuhkan Al-Quran. Jadi bahwa ada teori Big Bang itu Al-Quran sudah ada jauh-jauh hari sudah menyampaikan, dan lapisan gas, penciptaan galaksi dan itu sudah ada. Kemudian sinar matahari yang dari dirinya sendiri atau dari bulan itu sudah ada sebagai dalam Al-Quran. Ilmu geologi, isyarat gunung-gunung ini sudah disampaikan dalam Al-Quran. Jadi segala keseluruhannya farat nafil kitab yang tidak ada yang tertinggi dalam Al-Quran. Maka rajinlah mengkaji Al-Quran. Ini membentuk generasi Al-Quran itu seperti apa? Ini ada salah satunya ada 5 ini, silakan bisa dibaca. Kemudian coba kita lihat renungkan. Dari sekian banyak mukmin yang membaca, bisa berapa persenkah yang istiqomah membaca Al-Quran? Jadi jarang orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Minimal pas sampaikan membaca Al-Quran itu minimalnya ya setiap
hari ada aktivitas membaca. Kemudian dari sekian banyak yang membaca Al-Quran, berapa persenkah yang membaca dengan baik dan benar? Kemudian dari sekian banyak yang membaca Al-Quran dengan benar, maka berapa persenkah yang memahami isi Al-Qurannya? Kemudian dari ketiga sekian ini, dari sekiannya, kadang-kadang orang istiqomah tapi tidak mengamalkan. Nah, kita harus rata pada semua. Itu saja yang aku sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Silakan sekali lagi, harus ada aktivitas membaca Al-Quran, terutama dalam materi ini adalah kita harus bisa membaca Al-Quran, terutama kaitan dengan materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.